Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang 7 tips mendapatkan beasiswa full atau beasiswa ongoing bagi mahasiswa tingkat akhir. Secara umum beasiswa dibagi dua. Yang pertama adalah beasiswa full atau beasiswa penuh, yaitu beasiswa di mana ketika mahasiswa mendapatkan beasiswa tersebut, semua akan di-cover oleh beasiswa, mulai dari SPP, biaya hidup, biaya buku, tugas akhir, dan lain-lain. Yang kedua ada beasiswa parsial. Beasiswa parsial adalah beasiswa yang dibiayain hanya sebagian. Jadi ketika mahasiswa mendapat beasiswa ini, tidak semua biaya akan di cover oleh tim atau penerima beasiswa tersebut. Misal yang di cover hanya buku, kemudian hanya SPP seperti itu. Jadi tidak semua. Beasiswa penuh di Indonesia ada beberapa yang sangat terkenal ya. Untuk beasiswa penuh, pertama ada beasiswa bidik misi untuk S1, ada juga beasiswa LPDP untuk S2, ada juga beasiswa PMSTU untuk jenjang master dan doktor, jadi kuliah selama 4 tahun, namun gelar yang didapat adalah gelar doktor atau setara S2, S3 dengan fast track. Kemudian juga ada beasiswa BPI, kemudian ada beasiswa luar negeri. Untuk beasiswa parsial sendiri mungkin kita sudah sering. Beasiswa parsial seperti beasiswa BBM atau PPA pada jenjang S1. Kemudian juga ada beasiswa unggulan, kemudian ada beasiswa daerah atau dari pemerintah daerah kita masing-masing, kemudian ada beasiswa yang dari bank, kemudian ada beasiswa khusus untuk tugas akhir baik skripsi, tesis, dan disertasi, kemudian sebagian beasiswa dari luar negeri. Untuk beasiswa full sendiri biasanya untuk jenjang S2, beasiswa ini akan dibiayai selama 4 semester. Jadi 4 semester yang disyaratkan untuk segera lulus dalam jenjang S2. Sehingga biaya-biaya tadi semua akan di-cover oleh pihak beasiswa. Contohnya seperti beasiswa LPDP, kemudian beasiswa BPI, khusus dosen, dan lain-lain. Kemudian juga beasiswa ongoing. Ya, beasiswa ongoing adalah beasiswa yang diberikan oleh penyeleksi beasiswa kepada penerima ketika mahasiswa tersebut sudah mendaftar di suatu kampus. Misalnya saya kuliah S2 selama 4 semester, di semester 1 dan semester 2 saya biaya sendiri, kemudian saya mendaftar beasiswa ongoing tersebut, lulus, kemudian biaya yang seterusnya di 2 tahun, 1 tahun atau semester 3 dan 4 akan dibayar oleh penerima atau akan dibayar oleh pihak yang memberikan beasiswa, sehingga kita tidak perlu memikirkan bayaran lagi, uang buku lagi, SPP lagi, dan lain-lain. Berikut ada rekam jejak saya. Jadi saya pernah S1 saya pernah mendapatkan beasiswa PPA itu dari semester 2 sampai ke semester 8. PPA adalah peningkatan prestasi akademik. Jadi yang dibayar hanya uang, bukan SPP, tapi ada uang yang diberikan oleh pemerintah, diberikan kepada kita atas peningkatan prestasi yang kita lakukan. Pada S2 saya menerima beasiswa Kemendikbud yaitu ongoing. Jadi saya semester pertama di pasca sarjana ini saya bayar sendiri. Di semester 2 saya mendapatkan beasiswa Kemendikbud atau mahasiswa berprestasi. Jadi mulai dari semester 2, 3, dan 4 uang buku, kemudian uang tugas akhir dan uang SPP saya dibayar oleh Kemendikbud pada waktu itu. Itu disebut ongoing. Jadi beasiswa yang diterima ketika kita sudah mendaftar atau sudah kuliah terlebih dahulu. Yang terakhir saya pernah mendapat beasiswa parsial dari Kementerian Taiwan di Yuntek Taiwan. Jadi saya dibayar untuk uang asrama, uang SPP selama 2 tahun untuk jenjang S3, kemudian ada juga uang laboratorium dan uang asuransi. Nah, untuk uang keberangkatan, pengurusan paspor, dan lain-lain saya biaya sendiri. Namun saya tidak sempat berangkat pada tahun 2017 tersebut. Ya, harapan di tahun-tahun berikutnya saya bisa tetap berangkat nanti. Intinya catatan untuk penerima atau pendaftar atau pejuang beasiswa, gagal di beberapa beasiswa itu biasa. Jadi kuncinya terus mencoba, usaha, terus mencoba dan belajar lagi. Kemudian ada 7 tips yang harus kita persiapkan ketika kita ingin mendapatkan beasiswa full ataupun beasiswa ongoing. Terutama ini bagi mahasiswa tingkat akhir. Yang pertama, catat link beasiswa yang kamu targetkan dan persyaratannya. Itu yang paling penting. Banyak jenis beasiswa di Indonesia dan di luar negeri. Jadi kita harus mencatat beasiswa target yang akan kita daftarkan.
Kemudian jangan lupa untuk mencatat syarat-syarat apa. Misalnya syaratnya TOEFL, IPK sekian, bahasa Inggris sekian, itu harus kita siapkan. Yang harus kita siapkan lagi dan harus kita pikirkan bahwa persaingan beasiswa akan semakin ketat. Jadi apabila kita ingin lulus, kita harus lebih unggul dan lebih siap. Cuman itu kuncinya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita harus mencari dosen, awardee atau penerima beasiswa dan teman perjuangan. Ketika kita sama dosen, kita minta saran apabila dosen itu pernah mendapatkan beasiswa yang sama, bagaimana agar kita bisa mendapatkan beasiswa yang sama juga. Kemudian kita butuh awardee atau penerima beasiswa pada tahun sebelumnya, kakak tingkat misalnya. Kita bisa meminta saran, meminta contoh esai, meminta contoh CV, agar kita lebih termotivasi dan lebih yakin bahwa persyaratan kita sudah sangat siap dan sudah sangat lengkap. Kemudian cari teman seperjuangan. Ingat pada tahun 2015 saya mencari beasiswa, pada waktu itu kemana-mana saya butuh teman yang sama-sama ingin juga kuliah S2. Sehingga apabila kita mempunyai teman yang sama-sama berjuang, insya Allah kita akan lebih termotivasi lagi. Itu untuk poin yang kedua. Untuk poin yang ketiga adalah persiapkan IPK dan prestasi lain yang optimal. Di beberapa beasiswa kadang IPK menjadi syarat yang wajib untuk dipenuhi. Mendaftar beasiswa tersebut syarat akreditasi minimal A, akreditasi misalnya minimal B dengan IPK 3,25, sehingga kita harus mengejar IPK kemudian melihat akreditasi kampus kita. Untuk beasiswa S2 dan S3 sangat diutamakan IPK dan akreditasi. Sehingga please apabila sekarang masih sempat, masih kuliah di semester 4, 5, fokus mengejar nilai, fokus mengejar organisasi atau prestasi yang di luar kampus atau non akademik, itu sangat penting. Keempat, siapkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan TKDA atau tes potensi akademik. Ketika kita mendaftar beasiswa, umumnya akan diminta TOEFL atau nilai dari bahasa Inggris baik dalam ataupun luar negeri, sehingga kita harus mempersiapkan apa yang disebut dengan nilai bahasa Inggris, mulai dari IELTS untuk kita yang tertarik ke Eropa atau TOEFL ITP untuk yang di sekitar Asia masih bisa digunakan. Kemudian TKDA atau nilai tes potensi akademik di semua kampus untuk pascasarjana, dia akan mensyaratkan TOEFL dan TKDA atau tes potensi akademik, sehingga kita harus punya skor ini, kita harus punya sertifikat ini. Salah satu yang paling sering digunakan TKDA bisa gunakan PLTI atau Pusat Layanan Tes Indonesia, itu khusus untuk TKDA dan beberapa bahasa Inggris yang memang diakui. Namun di beberapa kampus pascasarjana mereka mempunyai tes TKDA dan bahasa Inggris sendiri masing-masing. Syarat yang kelima, buatlah CV dan esai yang menarik. Di beasiswa baik nasional ataupun beasiswa luar negeri, semua mensyaratkan kurikulum vitae, sehingga kita harus membuat kurikulum vitae berdasarkan prestasi akademik dan non akademik. Yang harus diingat dalam membuat CV, jangan pernah berbohong. Tulis apa yang benar-benar kita lakukan, tulis apa yang benar-benar sudah kita capai. Kemudian untuk esai di beasiswa LPDP, PMSDU, kemudian beasiswa unggulan dan lain-lain mensyaratkan kita menulis esai, apa sih bayangan target kita di 10 tahun ke depan, apa kontribusi kita, sehingga yang harus kita lakukan adalah hubungin kakak tingkat atau penerima beasiswa sebelumnya, lihat contoh, cari contoh di Google, cari contoh di internet, lihat-lihat YouTube tentang beasiswa, kemudian kita menulis esai dengan versi kita sendiri. Itu sangat penting. Baik, yang keenam, syarat yang harus disiapkan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk melakukan wawancara beasiswa. Wawancara beasiswa adalah salah satu sesi yang paling banyak menghasilkan pendaftar beasiswa yang gagal di sesi ini, sehingga kita harus lebih siap, kita harus lebih fokus dalam melakukan wawancara. Kunci dalam melakukan wawancara beasiswa sangat tergantung dengan pewawancara sebenarnya, cuman dari diri kita sendiri yang harus kita siapkan adalah menjawab pertanyaan yang relevan, kemudian jujur, kemudian tidak bertele-tele. Wawancara akan mudah apabila kita mengenal siapa diri kita, beasiswa yang kita tuju, target kampus kita, kemudian apa impian kita di masa depan. Itu akan menjadi syarat untuk kita sukses dalam melakukan wawancara beasiswa. Yang terakhir, yang ketujuh, minta doa orang tua. Tidak ada di dunia ini tanpa
apa restu orang tua. Apabila kita meminta doa orang tua, yang susah akan menjadi mudah, yang berat akan menjadi ringan, karena doa mereka adalah apa ya, harapan dan cahaya kita di masa depan. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk support kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share, kemudian komen channel YouTube ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian mendapatkan beasiswa yang kalian inginkan, semoga kalian bisa melanjutkan studi di kampus tujuan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.